Pemirsa, harga batu bara global sepanjang tahun ini sukses mencatatkan peningkatan signifikan mencapai 126 dolar Amerika Serikat per ton, di mana capaian ini merupakan level tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Sepanjang tahun ini harga batu bara global berhasil mencatatkan peningkatan signifikan mencapai 54,74% atau seharga 126 dolar Amerika per ton pada penutupan pekan lalu. Di mana capaian ini merupakan level tertinggi sejak 2011 atau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sejumlah analis mengungkapkan bahwa banyaknya sentimen yang terjadi di pasar ikut mendukung kenaikan harga batu bara. Di antaranya ialah gangguan suplai batu bara di Tiongkok akibat hujan deras dan penundaan lelang blok batu bara di India. Selain itu, terjadinya kebakaran pada turbin pembangkit listrik nuklir di Korea Selatan menyebabkan penghentian operasi selama 1 bulan. Sehingga negara-negara yang mengkonsumsi pembangkit tenaga batu bara ikut menunjukkan peningkatan pasokan permintaan di tengah gangguan. Meski demikian, terus meningkatnya permintaan stok batu bara di beberapa negara serta semakin masifnya konsumsi listrik rumah tangga untuk pendingin pada musim panas diyakini juga mempengaruhi kenaikan harga batu bara global pada tahun 2021. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai outlook sektor batu bara telah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Niken Indriarsih, beliau adalah Head of Corporate Ratings PT Pevindo. Selamat pagi, Bu Niken. Pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan di paket pengantar mengenai rally dari harga batu bara sendiri, dari Pevindo melihat pergerakan harga batu bara saat ini seperti apa dan faktor apa yang sebetulnya mendorong pergerakan tersebut? Baik, makasih atas pertanyaannya. Memang kalau dari harga batu bara global menunjukkan penguatan yang signifikan ya, sejak mungkin menyentuh level terendahnya pada bulan September 2020 lalu ya, mungkin di bawah 50 dolar per metric ton. Memang akibat spekulasi yang terbentuk dari ekspektasi kenaikan permintaan di Cina. Mungkin kalau kita lihat dari faktor, terutama faktor pendukung yang mendorong harga penguatan harga tersebut adalah dari sisi pemulihan ekonomi di Cina ya. Kita lihat juga memang dengan program vaksinasi yang dijalankan, kemudian juga kondisi ekonomi yang akan lebih baik dibandingkan tahun 2020. Nah, itu tentunya memicu permintaan di Cina ya, terutama juga mungkin musim panas ini ada permintaan yang meningkat dari sektor rumah tangga, terutama dengan mungkin dari sisi terkait pendingin ya. Nah, itu tentunya juga selain manufaktur, juga dari konsumsi rumah tangga juga meningkat. Ya, bagaimana dampak dari pergerakan harga batu bara ini terhadap kinerja dari produsen batu bara di Indonesia, Bu Niken? Tentunya kalau dari sisi kenaikan harga yang signifikan di tahun 2021 ini juga akan memicu peningkatan harga pendapatan dari para pemain di sektor produsen batu bara. Tapi tentunya kita perlu melihat lebih rinci lagi ya, dari sisi penjualan tersebut apakah banyak diperoleh dari porsi spot atau kontrak. Tentunya kalau dengan penjualan secara kontrak harga sudah ditentukan sebelumnya, sementara mungkin pemain dengan porsi spot yang lebih besar bisa diuntungkan dengan potensi kenaikan pendapatan yang lebih besar pada tahun ini, walaupun tentunya ada risiko tambahan ya pada saat harga batu bara tersebut mengalami penurunan. Jadi mungkin secara umum pemain di sektor ini tentunya akan mencatat operasi yang lebih baik ya dibandingkan dengan tahun 2020 karena adanya kenaikan harga maupun juga mungkin dari sisi efisiensi biaya yang telah dilakukan selama adanya pandemi ini. Oke, ya ini di satu sisi menjadi sebuah sentimen yang cukup positif lah terhadap pergerakan dari batu bara dan juga produsen dari batu bara di Indonesia. Tapi kalau kita lihat mengenai wacana pemerintah sendiri untuk mengurangi pemakaian batu bara di masa depan, sejauh mana ini cukup menggambarkan proyeksi dari sektor batu bara di jangka panjang, Bu Niken? Ya, kami melihat memang rencana pemerintah ini suatu langkah yang baik ya untuk mengamankan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kemudian juga untuk mengurangi dampak buruk yang dihasilkan dari industri pertambangan bagi lingkungan. Namun mungkin kami melihat juga dampak ini atau rencana ini baru dapat direalisasikan dalam jangka panjang ya, karena juga mempertimbangkan infrastruktur dan kebijakan pendukung untuk menjalankan rencana tersebut masih perlu dipersiapkan dengan baik. Dan juga mungkin dari kontrak yang masih berlaku ya antara perusahaan listrik negara dengan penyedia listrik pihak ketiga atau independent power producer. Jadi mungkin kalau kami lihat tentunya ya PLN akan mengkaji ya rencana pemerintah tersebut sambil mungkin menunggu juga kontrak pembangkit tersebut kapan berakhirnya. Kemungkinan sih mungkin paling cepat sekitar tahun 2030 ya. Jadi mungkin selama proses ini juga kami lihat dalam jangka panjang tentunya PLN akan mengurangi
pembangkit listrik tenaga uap dengan mungkin pembangkit listrik yang berbahan bakar energi terbarukan. Ya, terkait dengan energi fosil ini tentu saja kita nampaknya ada di posisi yang cukup dilematis. Satu sisi kita memang ingin comply dengan bagaimana Indonesia ikut berperan aktif lah untuk mengurangi emisi karbon penggunaan bahan bakar berbahan baku fosil. Kemudian juga, tapi di sisi lain bagaimana sebetulnya ini juga dilihat sebagai sektor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan negara. Kalau kita lihat terhadap perekonomian lah, sejauh mana sebetulnya sektor batubara ini memberikan kontribusi, Bu Niken? Kami melihat memang sektor ini masih memiliki peran yang cukup strategis ya, karena memang batubara menjadi salah satu kontributor pendapatan negara yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak dari sektor minerba. Kalau kita lihat ke tahun 2021 ini dari target yang ditarget pemerintah untuk PNBP ini mungkin bisa meningkat ya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 lalu, mungkin peningkatan sekitar 14-15%. Jadi mungkin kalau kita lihat untuk tahun ini ataupun juga jangka menengah, terutama juga diiringi dengan pemulihan ekonomi secara global maupun juga di Indonesia, kemudian juga bila program vaksinasi berjalan sesuai rencana, tentunya mungkin penguatan atau mungkin konsumsi atau demand dari batubara ini akan tetap stabil dalam jangka pendek yang menengah. Oke, jangka pendek, jangka menengah untuk konsumsi domestik ini akan tetap stabil, tapi untuk jangka panjang tentu saja berpulang ke apa yang kemudian ditargetkan oleh pemerintah mengenai pengurangan konsumsi dari batu bara. Lalu bagaimana dengan tren konsumsi batu bara global sendiri, Bu Niken? Inline nggak dengan apa yang kemudian terjadi di Indonesia? Atau Anda melihat ada kondisi yang berbeda? Kalau dilihat dari tren konsumsi batu bara sendiri, kita kembali melihat Cina ya, karena sebagai negara yang konsumsi batu bara ini sangat besar ya, atau mungkin paling menduduki posisi pertama. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Cina yang mulai positif di kuartal pertama tahun 2021 ini, tentunya ini memberikan penyalaman kegiatan manufaktur yang lebih baik ya, atau mulai kembali pulih dibandingkan mungkin dengan tahun 2020 lalu. Di satu sisi juga tadi permintaan yang menguat, tapi di satu sisi dari sisi persediaan atau pasokan batu bara di Cina tersebut juga mengalami atau penurunan atau mungkin ada kendala, karena memang ada di beberapa daerah yang pasokannya agak terganggu karena juga faktor cuaca. Kemudian juga dari sisi impor batu bara sendiri juga Cina membatasi ya dari negara tertentu seperti Australia. Jadi memang mungkin dari sisi tren konsumsi ini kok secara konsumsi sih tetap akan menguat ya, seiring dengan penguatan harga yang terjadi. Baik, Bu Niken.